Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya Syaikh Sari al-Sagati dan Al-Harits al-Muhasibi, pendiri Madrasah al-Baghdadiyah. Sejak kecil Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Ketika berumur 7 tahun, Al-Junaid diuji oleh gurunya tentang makna syukur dan dengan tangkas dijawabnya, "Syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kehidupan dan karir. Kehidupan Al-Junaid tidak hanya sebagai seorang sufi, tetapi juga sebagai seorang pedagang. Beliau melanjutkan usaha ayahnya sebagai pedagang barang pecah-pecah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu melaksanakan salat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, gaya hidup Al-Junaid jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaan disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Dia adalah seorang sufi yang zuhud, tetapi tidak menjadikan kehidupannya terlalu sederhana atau menjauhi kenikmatan. Al-Junaid tidak tertarik pada politik dan tidak terlibat dalam dunia tersebut. Dia sibuk dengan memperpanjang waktu sholat, berpuasa, dan senang membaca Al-Quran. Pendidikan dan karya. Al-Junaid lebih memprioritaskan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku. Oleh karena itu, dalam bukunya yang berjudul Al-Fihrist, Ibnu Nadim hanya menyebutkan 2 kitab yang dikarang oleh Al-Junaid, yaitu Amstal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada dan Ar-Rasail yang sebagian besar masih dapat ditemukan. Sebagian besar pendapat Al-Junaid yang kita temukan sekarang ini berasal dari kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya. Kematian dan warisan. Pada akhir perjalanan hidupnya, Al-Junaid diakui oleh banyak muridnya sebagai seorang imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat tanggal 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Sari al-Sakati di Baghdad. Konsep dasar tasawuf. Apa sih itu tasawuf? Tasawuf merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Melalui tasawuf, seseorang berusaha terhindar dari perbuatan yang tercela dan menjauhkan diri dari keterpurukan. Tujuan utama tasawuf adalah mensucikan diri agar mencapai perilaku yang terpuji. Para sufi mengemukakan ajaran tasawuf yang berbeda-beda tergantung pada pengalaman pribadi masing-masing. Faktor-faktor seperti kondisi sosial, kultural, etika, dan pendidikan sufi dapat mempengaruhi perbedaan tersebut. Meskipun ada perbedaan dalam ajaran tasawuf, asal-usulnya tetap bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendekatan Al-Junaid al-Baghdadi dalam tasawuf. Al-Junaid dikenal sebagai seorang sufi yang menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Praktik
Praktek-praktek tasawuf harus didasarkan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Junaid meyakini bahwa ajaran tasawuf tidak boleh terlepas atau menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Bagi Al-Junaid, tasawuf adalah tentang memiliki akhlak yang baik dan meninggalkan perbuatan tercela. Al-Junaid berupaya memurnikan hati dalam berhubungan dengan makhluk lain, menghindari godaan dunia, selalu mengingat Allah, dan mengikuti teladan Rasulullah. Ia menekankan pentingnya mendasarkan ajaran tasawuf pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta menjaga keseimbangan antara lahir dan batin, hakikat syariat, serta ilmu dan amal soleh. Bagi Junaid, ajaran tasawuf yang tidak berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah dianggap tercela dan tidak boleh diikuti. Tasawuf menurut Al-Junaid Al-Baghdadi melibatkan ilmu dan tingkah laku yang mengikati badan, hati, jiwa, dan roh dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Melalui riyadhah, latihan, dan mujahadah atau perjuangan, seorang sufi dapat mencapai makom atau tingkatan dan ahwal atau keadaan spiritual yang lebih tinggi. Proses ini melibatkan perubahan tingkah laku dalam diri, hati, jiwa, dan roh, serta karunia rahmat Allah yang selalu mengalir kepada hambanya. Al-Junaid berpendapat bahwa seorang sufi haruslah menjadi manusia takwa dengan akhlak yang mewarisi akhlak para nabi dan rasul sepanjang masa. Perbuatan tersebut akan memperluas wawasan dan memperkuat keimanan, terutama dalam mempertahankan tauhid.